sempat ngerjain proyek TNI ya. Oh gitu. Kalau sekarang sih sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang lebih ke apa ya? Proyek dari ini sih. Badan mana teh? Apa tuh? BPBD. Oh, BPBD singkatannya tuh? Badan Badan. Ayo apa? Waduh, ini dipertanyakan lagi ini. Geografi ini. Badan Penanggulangan Bencana Alam. Daerah. Ini kan D, bukan A, bukan BPDA ya. Tiba-tiba panik ada kamera. Oke. Jadi teman-teman kalau ada kamera katanya panik, tapi nanti di belakang itu saya pengen masuk lagi ke kamera katanya gitu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, untuk proyek-proyek yang pernah Kang Indriawan buat, itu udah berapa banyak sih atau aplikasi gitu? Udah lebih dari 100 mungkin? Kayaknya mah belum sih. Belum ya. Soalnya biasanya proyek itu lama. Jadi gitu. Seminggu beres, enggak kadang ada. Ini ada ruangan yang kemarin juga sempat sih di-review, tapi ternyata sekarang ada orangnya. Dan kita akan coba masuk, akan coba tanya-tanya ada siapa di dalam dan lagi ngapain aja kayak tadi biasa. Assalamualaikum. Wis. Waalaikumsalam. Ada Kang siapa ini? Oh, saya Haji. Kang Aji apa? Haji Rohimat. Kang Aji Rohimat. Wih, lagi sendiri aja nih. Kayaknya lagi butuh fokus yang kenceng nih. Iya, makanya sambil dengerin musik sambil nginput soal. Wow. Kegiatan Kang Aji di iCommit ya. Di iCommit itu biasanya apa aja sih gitu? Kalau yang lain kan ada programmer gitu ya. Kalau kegiatan saya karena tapi kita lihat dulu ke jabatannya. Kalau jabatan saya di sini kan bagian operasi sama administrasi. Oke. Maka dari itu jadi segala aktivitas yang ada di sini ya kemungkinan dalam pantauan saya. Oh gitu. Semuanya berarti ya? Ya harusnya semuanya. Oke. Nah, kalau untuk kerjaan teknisnya kalau saya lebih ke operator dulu. Operator dan cara menggunakan aplikasi yang saya udah deal-dealan sama klien. Oke. Jadi paling di sini saya jadi operator itu kayak nginputin soal, kayak mantau server juga. Misalkan kalau ada jaringan yang tiba-tiba aplikasi error gitu ya, error atau gimana, kan itu ada masalah juga. Nah saya juga ikut jadi ngebantu ke sana. Oke. Terus ditambah lagi jadi CS maintenance. Jadi perihal klien misalkan penggunaan aplikasi terus gimana tiba-tiba ada hal apa, dan itu laporannya ke saya dulu. Jadi saya sebagai CS maintenance. Secara alurnya gitu ya. Nanti dari Kang Aji didistribusikan ke para programmer yang udah bertanggung jawab dalam aplikasi tersebut. Jadi cukup kompleks ya. Jadi kalau misalkan yang tadi programmer itu kan lebih khususnya ke pembuatan aplikasi, terus misalkan fitur-fitur. Nah kalau dari Kang Aji sendiri berarti ada yang disebut QC gitu ya? Bisa disebut QC bukan? QA, Quality Assurance. Oh gitu. Jadi saya juga menjembatani antara programmer sama klien. Jadi peran saya di situ sama Kang Raja juga. Sama Raja juga. Raja sama Kang Anto. Nantinya itu ya. Kalau misalkan Kang Anto itu kan di bagian luarnya gitu ya. Kalau Kang Aji di bagian dalamnya. Tapi secara tidak langsung dengan konsumennya juga gitu. Konsumennya juga itu. Oke. Cukup jadi menarik. Saya juga pernah ikut jadi saya juga terlibat dalam pelatihan aplikasinya. Oke. Jadi misalkan ini LMS yang kita kerjakan bagaimana cara mengoperasikannya, dan di situ saya melatih para guru-guru juga. Oh gitu. Sama jadi akademiknya, terus nanti siswanya bagaimana. Oh jadi mempersiapkan juga mereka tuh supaya ini tuh gini tutorialnya gitu ya, biar mereka juga menggunakan tidak kaku dan lain-lain. Dan kalau misalkan ada error atau enggaknya ketahuan. Tapi yang menarik sih sebetulnya tentang administrasi ya. Administrasi kalau secara pandangan Kang Aji gitu kan udah terbiasa. Kalau saya kan lihatnya rumit, terus banyak banget nama, hitungan dan lain-lain. Kalau dari Kang Aji sendiri gitu, kan gini teman-teman juga kan nanti pasti ada yang harus teman-teman terima gitu ya dari apa yang diobrolkan sama Kang Aji dan lain-lain gitu. Dari segi Kang Aji, penilaian Kang Aji, administrasi itu seperti apa, dan kira-kira untuk menjadi seorang administrator gitu, harus apa sih yang dijangkau atau yang dilewati gitu? Kalau pengalaman yang saya tahu mah ya, jadi
dulu sebelum ke IT kan saya kerja sebagai administrasi dulu. Oke. Yaitu di bagian gudang. Di situ kita butuh ketelitian yang tinggi sih. Pertama ketelitian, Terus kebersihan pikiran juga itu ngaruh. rip otak juga ya. Kalau misalkan kita lagi mumet tugas, kuliah kan kelas malam, Ngaruh juga. ke beban mental pekerjaan. Oke. Jadi ketelitian sama Pikiran lah ya, harus fresh gitu ya. Juga. Terus apalagi ya? Segi materi mungkin. Materi gimana? Ya misalkan untuk sampai jadi seorang administrator kita harus tahu misalkan dasar-dasar perhitungan materi atau gitu. Dasar itu mah pasti udah basic ya kayak Word, kayak Excel. Cuman kalau lebih ke administrasi apalagi di Excel itu lebih ke logika kita. Oh, logikanya harus berjalan. Jadi kita tahu rumus-rumus yang sering dipakai yang pada umumnya di administrasi digunakan. Apalagi kan kalau saya kan bukan dari jurusan administrasi perkantoran. Jadi jurusan saya kan dulunya TKJ. Oh gitu. TKJ sama informatika. Jadi kan agak menyimpang lah. Jadi dari teknik ke administrasi. Cuma karena pengalaman dulu di administrasi selama 3 tahunan di bagian gudang, jadi sedikit lah diimplement ke IT konsultan. Oh gitu. Karena kan di IT konsultan itu kan kebanyakan teknik informatika ya. Betul. Ditambah lagi yang di sini juga nggak ada administrasi perkantoran. Ya, jadi makanya, cukup berguna ya. Jadi saya jadi tumbal lah. Tapi secara apa ya? Secara tugas itu kan udah menghandle hampir semua sebetulnya ya. Dan kerumitannya juga sangat fantastis gitu ya. Karena di dalamnya itu banyak banget yang harus dioperasikan. Satu sih yang paling mungkin yang jadi pegangan Kang Aji ketika memang itu tuh saya harus bisa melakukan ini sampai beres sampai tuntas. Yang jadi pegangan Kang Aji itu apa sih gitu? Kalau pegangan saya sih dari dulu ya ada 3 lah. Apa tuh? Ya 3 kalimat, coba dulu, coba lagi, coba terus. Oh jadi coba terus ya? Terus jadi kalau misalkan dari administrasi ini ada error, ya coba dulu aja, kita buat dulu formatnya kayak gimana. Terus ternyata error atau nggak sesuai sama yang untuk perihal administrasi dan lain-lain. Oke. Ya udah coba lagi. Kalau masih sulit, mulai cari Excel. Atau dipencetnya? Rumus-rumus kayak gitu kan. Yang sudah 20 menit. Apalagi kan sekarang banyak kan konten-konten di TikTok, YouTube juga ada yang banyak banget ngebahas tentang Excel. Di situ ya terus menggali. Jadi teman-teman kita lanjutin lagi. Monoton terus, jadi patokan di Excel juga enggak. Oh gitu. Jadi aplikasi-aplikasi lain juga ikut. Misalkan sekarang itu lebih ke spreadsheet saya. Oh sekarang tuh ya, yang online gitu ya? Iya, soalnya gampang lah, mudah misalkan kalau ada penggantian suatu data, nanti juga bakal update secara otomatis ke semua orang gitu ya, nggak harus share lagi gitu. Iya. Jadi nggak perlu ribet ngirim file lagi. Kalau ngirim file lagi kan jatuhnya kita membuat tumpukan data lah di dalam WA, benar-benar masing-masing. Nah gini ya, jadi teman-teman ini juga cocok nih untuk nanti kita coba jadikan apa ya namanya itu narasumber di podcast, karena gini untuk perihal tadi saya lupa sampai mana ya. Oke, nah gini, ini cocok untuk dijadikan narasumber buat kita nanti podcast, karena gini untuk administrasi terus juga ya mungkin di sini ada yang nanti yang nonton dari administrasi perkantoran mungkin ya, dari SMK-nya sampai kuliah D3 dan lain-lain. Karena gini dalam proses dunia kerja itu pasti ada perbedaan gitu ya ketika praktek langsung dengan yang ada di kampus atau di SMK gitu ya. Makanya harus dijadikan nanti untuk narasumber. Nah, tunggu aja videonya, siapa tahu nanti bisa kita jadwalkan untuk membahas seperti apa administrasi, terus kegunaannya, terus juga manfaat dan lain-lainnya, sampai ketika tidak ada administrasi dan lain-lain, apa sih dampaknya untuk sebuah startup mungkin, kantor mungkin, atau bahkan diri sendiri ya, Kang, ngaruh juga ya ke diri sendiri. Iya, ngaruh. Kayak gitu, karena Kang Aji ini tuh termasuk orang yang kalau saya lihat gitu ya, keuangnya tertata gitu. Nah itu harus jadi pelajaran juga buat teman-teman yang nonton. Jadi saya di sini mewawancara atau mengobrol itu bukan sekedar ketawa ketiwi gitu, tapi ada yang harus diangkat gitu kan. Makanya
Mudah-mudahan nanti kita bisa jadwalkan. Selebihnya nanti saya akan coba ngobrol lagi. Dan ini makasih banyak udah diganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Makasih banyak Kang Aji. Saya hello dulu ke kamera. Terima kasih teman-teman. Sorry. Sabar. Saya tutup lagi. Nah, itu teman-teman. Tadi wawancara sama Kang Aji. Dan emang kalau untuk perihal administrasi ya, saya juga termasuk orang yang ribet gitu, yang males gitu. Tapi kalau beliau itu cukup